Assalamualaikum, namaste, namaskar, welcome back to my YouTube channel Indonesian Indian Kitchen. Kali ini saya mau berbagi resep muruku yang super renyah yang terbuat dari bahan tepung gandum atau tepung terigu. Seperti apa dan apa-apa saja bahannya? Jom kita mulai. Ini benar-benar rapuh sekali. Seperti apa, kita mulai ya ke bahan-bahannya. Pertama-tama tepung terigu atau tepung gandumnya itu saya mau kukus. Kalau menggunakan kain yang tipis perlu menggunakan alas atau tatakan mangkuk seperti ini. Kalau kainnya tebal tidak perlu menggunakan mangkuk ya. Jadi kalau kainnya tipis nanti airnya itu boleh masuk ke tepungnya ini dan tepungnya itu akan menggumpal terkena air. Jadi saya alaskan aja menggunakan piring atau mangkuk. Ini dikukus selama 15 atau 20 menit. Atau boleh juga kita mengukusnya dengan menggunakan kain yang tebal. Tidak perlu menggunakan alas atau mangkuk. Ini setelah 20 menit di steam, tepung teksturnya itu akan menggumpal seperti ini, tapi bukan berarti ini terkena air ya, tetapi kukusan dari steam uapnya itu. Setelah itu ditunggu sedikit dingin ya, 2 atau 3 menit. Dalam keadaan masih hangat, tepungnya ini saya mau saring. Kalau dia sudah sejuk di suhu ruangan, dia akan sedikit mengeras, tetapi masih boleh digunakan dengan cara memblenderkan tepungnya ini sampai halus dan disaring. Tapi ini masih sedikit hangat, saya mau saring, jadi sekali kerja aja, nggak perlu saya blender lagi karena masih ada panasnya itu, jadi senang untuk disaring atau hancur dia gumpalan tepungnya itu. Ini disaring sedikit demi sedikit, pelan-pelan saja. Gumpalannya itu ditekan-tekankan sampai gumpalannya itu hancur dan halus. Lakukan aja perlahan-lahan, tapi hati-hati ya, ini masih sedikit panas. Tepung ini karena masih ada panasnya itu, jadi senang saja untuk disaring dan mudah untuk hancur halus seperti ini. Tetapi apabila sudah dingin di suhu ruangan, tepung ini akan mengeras, tetapi masih boleh digunakan. Anda boleh memblenderkannya. Ini kesemuaan tepung yang sudah disaring, teksturnya itu sama persis seperti tepung beras. Di sini saya mau tambahkan mentega yang sudah saya cairkan, mentega atau margarin ya. Ini dicairkan, ini masih panas. Menteganya ini saya gunakan panas-panas, jangan yang sudah dingin juga. Jadi 2 sudu besar margarin yang panas saya masukkan dan saya satukan di tepung ini, diratakan sampai menyatu dan menyerap di tepungnya ini. Menyerap mentega atau margarinnya itu, di sini saya mau tambahkan serbuk cabai dan serbuk kunyit. Untuk rasa yang lebih pedas, serbuk cabainya itu boleh ditambahkan. Di sini saya menggunakan setengah sudu teh jintan halus atau jintan putih ya. Saya tidak menggunakan 1 sudu teh itu, jadi saya ambil setengahnya aja, saya lumatkan atau saya hancurkan di tangan supaya wanginya itu keluar, dan ini dicampurkan merata. Setelah itu tambahkan garam secukupnya. Saya menggunakan 1 sudu teh garam, jadi dia terasa sedikit asin. Kalau mau kurang boleh dikurangkan garamnya kalau tidak mau terasa sedikit asin. Di sini saya masukkan 150 ml air, saya sediakan ya. Jadi lihat dari penyerapan tepungnya itu, dicampurkan sedikit demi sedikit saja sampai kesemuaan tepungnya ini menyatu dan menjadi adonan seperti tortilla ataupun seperti adonan chapati atau adonan tepung donat. Di sini saya menggunakan 100 ml air, jadi tekstur tepungnya itu seperti ini, sedikit lembek dan tidak melekat di tangan dan tidak juga terlalu keras. Kenapa tidak terlalu keras? Karena nanti waktu mencetaknya sedikit keras, agak susah ya, berat. Jadi kalau tekstur tepungnya sedikit lembek, senang untuk mencetaknya. Sediakan kertas ataupun ini boleh menggunakan plastik ataupun daun pisang ya. Nah, di sini saya menggunakan cetakan muruku yang berbentuk bintang. Ini yang pertama saya gunakan bentuk bintang yang sedikit besar.
Cetakannya itu saya mau berikan sedikit minyak supaya nggak melekat atau tidak lengket ya. Dan nanti juga saya akan menggunakan cetakan biskuit, boleh juga kalau tidak ada cetakan seperti ini. Jadi nanti saya akan tunjuk seperti apa caranya. Pertama saya menggunakan cetakan ini dulu ya. Ini tepung yang udah saya ulen tadi. Kalau langsung dibuat akan tetap seperti ini, tapi kalau dibiarkan beberapa jam akan mengering. Boleh ditambahkan air dan boleh diulenkan lagi menjadi adonan yang sedikit lembek seperti ini, tapi jangan terlalu lembek ya. Keras dari ini juga boleh, kalau boleh untuk mencetaknya, untuk menekannya itu, karena kalau sedikit keras dia waktu mencetaknya agak sukar untuk menekankannya. Jadi cukup kalau tidak terlalu lengket di tangan, jadi tepung ini sempurna untuk dicetak. Pelan-pelan saja putarkan, melingkar, dan ujungnya itu dilekatkan di tepinya. Oke, seperti ini sudah cukup. Nah, ini kalau kita mau menggunakan cetakan biskuit, menggunakan bentuk bintang itu juga. Dimasukkan jumlah cukup tepungnya. Ini dicetakkan sama seperti tadi, melingkar pelan-pelan saja. Ini tidak akan putus ya kalau tepungnya itu adonannya cukup sempurna, tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lembek. Dan ujungnya itu dilekatkan. Ini dengan menggunakan cetakan biskuit atau cetakan cookies, sangat senang juga. Yang kedua, saya sudah tukar bentuk bintangnya itu sedikit kecil. Saya cetak juga pelan-pelan. Jadi boleh cetakan bintangnya itu sedikit besar ataupun sedikit kecil. Terpulang aja ya, bagaimana selera untuk mau membentukkan muruku ini. Setelah itu panaskan kuali dan berikan minyak yang cukup banyak. Pastikan minyaknya itu panasnya itu sederhana, jangan terlalu panas ataupun tidak panas ya. Muruku ini akan mempecah, dia akan spreadet, tidak akan sempurna sewaktu digoreng, tidak akan seperti menyatu seperti ini, dia akan terpecah. Jadi pastikan panasnya itu medium atau panas yang sederhana. Dimasukkan satu persatu, diangkat dari kertasnya atau langsung dituangkan aja dari kertasnya, itu dimasukkan seperti itu dan digoreng. Dibalikkan ke setiap sisinya. Dan untuk mengetahui sudah masaknya, muruku ini akan tenggelam. Terlihat tenggelam seperti itu, berarti muruku ini sudah siap masaknya sempurna dan diangkat. Sangat mudah dan senang untuk mengetahui kematangan dari muruku ini. Dibalikkan aja ke setiap sisinya, muruku itu bila sudah masak akan tenggelam dan boleh diangkat. Lakukan kesemuanya sampai habis. Ini dia muruku yang sudah digoreng tadi, karena saya menggunakan tepung yang sedikit jadi hasilnya juga tidak terlalu banyak. Ini dia lingkaran yang besar dan lingkaran kecil tidak jauh berbeda, tapi kerenyahan dan kerangupannya itu tetap sama. Yang ini yang kecil rapuh sekali. Tuh anak saya sudah nggak sabar, dia juga mau nyobain. Oke, ini yang besar rangup juga sama. Yummy sekali. Selamat mencoba, terima kasih.